Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Olivery. Kali ini aku kedatangan lagi sebuah kartu grafis ya guys ya. Kartu grafis unit only. Jadi ini dari kubu GeForce, Nvidia GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 untuk versi OC Edition. Jadi ini aku dapetin dari user upgrade. Kondisi itu ukuran super compact ya. Super compact ya, kecil. Untuk PC mini ITX walaupun non SFF. Kemudian ini desainnya dual fan, heatsink berwarna chrome, mulus bening ya guys, unitnya mulus bening like new. Kemudian dilengkapi dengan gold pipe, mantap ya, copper plate atau apapun itu ya istilahnya. Dan PCI Express Gen 3 ya, 16 kali 3.0, mantap jiwa. Kemudian untuk kartu grafis ini juga sudah high quality komponen untuk brand Zotac ya. Dan yang istimewa tidak dilengkapi dengan pin port tambahan, jadi cukup plug and play di mobo kalian. Yang penting PSU nya support ya. Kemudian untuk ini bagian heatsink egg house nya terlihat seperti sirip-sirip gini, mantap. Untuk bagian pembuangannya. Kemudian untuk kebutuhan displaynya ya, dilengkapi dengan satu buah HDMI port, satu buah display port, dan satu buah DVI port. Dengan portnya juga mulus bening guys, mulus bening, mantap jiwa, just gandas pokoknya guys. Oke, kemudian di plat fiber di bagian belakang ini kalau dilihat juga kinyis banget guys unitnya. Untuk di bagian PCB komponennya ya, mulus bening, segel dari pabrikannya masih utuh, distributor ya AC Alam Raya Indonesia masih utuh. Untuk spesifikasinya Zotac GeForce GTX 1050 2GB OC Edition 128 GDDR5 ya, ada serinya di situ, mantap jiwa. Dan bener-bener like ini banget guys, no karat guys, kinclong pokoknya. Oke, kita akan langsung tes aja bagaimanakah performa dari kartu grafis ini. Kita akan langsung menuju ke PC guys, let's go. Zotac GTX 1050 2GB non pin power dual fan, ukuran compact ya, support untuk PC ITX non SFF, mantap, mulus kinclong, segel masih utuh ya, AC Alam Raya Indonesia, kinyis unit non pin power, kipas persenyap 124 buat TDP, display port HDMI tertancap dengan baik dan memberikan display dengan baik juga. Bawah HDMI, atas display port, suhunya menggigil guys, 33-34 derajat Celcius, 165 Hz di 1080p ya. Oke, kita akan tes benchmark. Oke, 34 derajat Celcius, terendah 33. Kita akan buka 3D Mark dulu. Kita buka hardware info ya. TDP di 36 watt ya. Ini hitungannya idle ya, idle. TDP di 36 watt ya. Ini hitungannya idle ya, idle. MSI afterburner non setting ya, 0 mV tanpa overclock. Kita lookup dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya ya. Ini ada di secondary monitor, kita pindah ke atas. Kita pilih yang brand Zotac, yang akan nongol pertama itu seri OEM nya ya. Kita cari Zotac GTX 1050 yang dual fan ya. Mana nih, adakah? Ini hitungannya Zotac mini juga ini. Zotac yang dual fan, bukan yang low profile ya. Ya semi low profile sih ini sebenarnya. Ya non TI. Oke lah, kita pakai acuan Zotac mini aja nggak apa-apa ya. Jadi intinya kan di sini kita mau ngeliat secara spesifikasinya ya. Intinya sama-sama mini ya size-nya. Jadi di sini arsitekturnya adalah arsitektur Pascal ya, dengan 3300 juta transistor, DirectX support 12 udahan, underscore 1. Dia punya encoder Gen 6 nih guys, mantep ya. Decoder Gen 3 ya, jadi udah bisa untuk edit render, live streaming juga udah bisa. Dual slot ya, 75 watt TDP maksimal, suggested power stabil 250 watt, non pin power ya. Clock speednya kalau kita lihat di sini memang 1455, 1752 dan
boostnya dia memiliki lebih kencang guys dibanding yang versi mini. Jadi ini lebih kencang yang kita tes sekarang nih karena dual fan dan OC edition ya. Render config semua sesuai, theoretical performance, memori 2 GB, GDDR5 128 bit. Oke, mantap jiwa. Just kita langsung tes aja ya. Kita akan jalanin benchmark di 1080p menggunakan Firestrike sambil jalanin screen recording nih guys. Kipas muter di 45% RPM secara performance. Temperatur kartu grafis di 36-38 derajat Celcius, terendahnya tadi di 32-33 derajat Celcius ya. Dan kita akan jalanin Firestrike sambil screen recording di 1080p guys. TDP 37, 35, 36 ya. 35 sampai 37 watt TDP untuk watt ya. Total GPU power total secara watt TDP. Kipas stabil stay di 45% secara RPM. Oke, kita jalanin Firestrike grafik T1. Nice. Just guys. Average 31 fps, nggak kalah sih dengan 1050 Ti. Hanya saja ini memang dia memiliki VRAM 2 GB aja. Load di usage 99%, TDP under 70, temperatur 49 derajat ke 50 derajat Celcius itu menggigil parah. Kipas muter di 48%, load 99 ya, jadi gapnya cuma 3%. Udah dapat 900 lebih guys, 900 lebih frame. Jadi secara performa memang tipis-tipis dengan seri 1050 Ti ya. Memang secara VRAM saja yang bedakan antara 2 GB dengan 4 GB, tapi secara usage dia memiliki performa yang mirip-mirip guys. 1050 ke 1050 Ti itu performa clock speednya itu hampir sama ya. Yang bedakan adalah kapasitas VRAM-nya. Oke, lanjut ke Firestrike grafik test 2, dapat 30 fps. Average realnya di 38, usage temperatur di 51 derajat Celcius itu menggigil parah. Kipas juga anteng di 48% secara RPM. Unitnya ini benar-benar kinyis-kinyis ya guys, kinyis-kinyis segel resmi dan memang unit only karena dari user upgrade. Jadi masih sangat terjaga, terawat. Plastik di bodinya pun masih ada yang nempel itu. Jadi benar-benar masih bersih. Mantap. 54 derajat Celcius, masih under 60. Ya, jadi super duper menggigil nih. Mantap guys. Suhu tertinggi di 54 derajat Celcius. Lanjut ke fisik test nih pakai prosesor. Jadi kartu grafis akan back idle. Dia mengasih kontribusi paling hanya di 30% sampai 10% aja mungkin. Kita lihat di sini semua di boost menggunakan prosesor ya. 10% usage kartu grafis. Suhunya udah turun ke 43 derajat Celcius. TDP idle yang dipakai ada 37 watt TDP. Mantap. Ya, jadi suhu tertingginya masih stay di 54, sekian atau 55 ya. Dan lanjut ke tes terakhir combine test. Tempo hari aku tes 1050 Ti itu bisa dapat 14 fps ya. 14 atau 15. Nah, ini yang 1050 non Ti guys. Kita lihat dapat berapa fps. Startnya di 11 ya. 11. Kemungkinan sih bakal nyentuh 12 atau 13 fps ya. Sembari screen recording ya, bisa dilihat di situ untuk clock speednya juga santuy di 1800an ya. Tadi jalan di 12 ya, 12-13 fps ya, 51 derajat Celcius. Jadi terpautnya kurang lebih ya 2 fps, 1 fps, 2 fps dengan GTX 1050 Ti ya. Oke, jadi untuk resultnya di sini bisa kita lihat Firestrike skornya di 6330 sekian. Kemudian clock speed, memori, GPU memory clock dan GPU clock frekuensi berjalan di 1700 sampai 1800an stabil. Kita coba komparasi resultnya secara online. Kita validasi ya, valid result bisa dilihat better than 28% overall result ya. 28% guys, 28% tuh bener-bener ya setara lah dengan GTX 1050 Ti, hanya yang bedakan VRAM-nya. Suhunya juga menggigil di 51 derajat Celcius. Mantap, nggak ada obat. Terus tes 1 di sini dapat 52 derajat, tes 2 full load 54 derajat suhu tertinggi, dan tes terakhir 52 derajat, dan saat ini sudah turun lagi ke 39,8 derajat Celcius guys. Mantap guys. Jadi overall untuk GTX 1050 2 GB GDDR5 ini untuk entry level kalau kalian rakit PC udah bisa untuk kebutuhan produktivitas guys. Jadi dia memiliki encoder Gen 6
Gen 6, bahkan GDDR5 yang GTX 1650 pun memiliki encoder Gen 6. Jadi masih bisa mengakomodir untuk kinerja-kinerja yang meringankan kinerja dari prosesor kalian tentu ya, untuk kebutuhan edit, render, kemudian live streaming yang ringan-ringan. Itu tentunya masih sangat mengakomodir banget ya guys ya. Dimana suhunya juga adem, TDP tertingginya cuma 69 watt TDP, kipas muter cuma di range 45-49%, full load jadi gapnya hanya ada 4% performance secara RPM. Artinya kartu grafis ini masih sangat bisa menghandle pendinginan dari thermal design powernya dengan sangat baik dan cukup santuy guys. Seperti itu guys. Buat kalian yang butuh kartu grafis murah-murah bisa mampir ke Lapak Olibery ya, bisa mampir di toko hijau atau toko orange, bisa cicet-cicet di sosmednya Facebook, Instagram, dan follow TikTok aku ya guys, ataupun tentunya di YouTube ini ya. Makasih banyak udah support, like, komen apapun, kita bisa sharing-sharing ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan kita akan tes lagi kartu grafis berikutnya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.